Minggu demi minggu terlewati dalam pernikahan mereka. Baik Marlon maupun Zaskia sama-sama memainkan peran mereka ketika mereka berada di depan keluarga Wijaya. Mereka sepakat harus bersikap baik dan bersahabat saat di depan keluarga Marlon. Meskipun tak jarang, pertengkaran juga kerap terjadi mewarnai pernikahan mereka. Kepergian Marlon ke London adalah contoh saat Marlon berusaha menghindari Kia. Mengambil dalih perjalanan bisnis bersama Romeo sepupunya, Marlon bahkan tidak meninggalkan pesan apapun kepada Kia. Sementara Kia sibuk mengasihani dirinya sendiri yang seakan tidak pernah dihargai oleh sang suami. Natalie yang mengetahui bahwa Marlon sedang berada di luar negeri pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meracuni pikiran Kia dan memprovokasi Zaskia dengan membuatnya cemburu. Namun rencana Natalie justru berubah 100% saat melihat Revo, pria yang dulu tulus mencintainya, sedang bersama dengan Kia. Dengan liciknya, Natalie pun mengabadikan pertemuan Kia dengan Revo dan mengirimnya ke Marlon. Tak ayal melihat sang sahabat Revo sedang berduaan dengan sang istri Kia, Marlon pun naik pitam dan emosi. Emosi Marlon justru hanya ditunjukkan kepada Kia. Dengan mengambil penerbangan terakhir, Marlon pun bergegas menuju ke Indonesia. Marlon sampai di rumahnya tepat jam 6 pagi, dan saat yang bersamaan Kia pun sedang membuat sarapan di dapur untuk dirinya sendiri. Hati yang diliputi emosi membuat Marlon bahkan memaki sang istri dalam hatinya. "Kamu sepertinya senang kalau aku tidak di rumah." Ternyata wajah malaikat yang sering dibanggakan mama itu hanyalah topengmu saja. Aku gak akan membiarkan gadis sepertimu juga menjerat Revo, sahabatku, batin Marlon. Peki Kia terkejut saat berbalik badan menemukan sang suami yang sudah berdiri di tempatnya. Namun pertengkaran terakhir mereka akhirnya membuat Kia sadar bahwa antara dirinya dengan Marlon tidak ada hubungan apa-apa. Kia pun berusaha bersikap cuek dan tidak ingin meladeni Marlon. Melihat sikap Kia yang cuek, Marlon berusaha memancing Kia. "Buatkan aku sarapan." Namun perkataan Marlon justru hanya membuat Kia kesal. Kia tidak ingin meladeni Marlon karena dia sadar bahwa mereka akan berujung pada pertengkaran lagi. Pilihan Kia jatuh kepada menghindar, mencoba tidak berada di satu tempat yang sama dengan Marlon. "Aku sudah selesai, kamu bisa membuat sarapanmu sendiri kan?" ucapnya sambil berjalan melewati Marlon. Setelah mematikan kompor dan memindahkan makanan ke dalam piringnya, Kia tidak menyadari bahaya yang mengancam dirinya saat itu. Marlon menarik paksa tangan Kia, lalu mengambil piring Kia dan melemparkannya hingga pecah di lantai. "Marlon," tegur Kia, "kenapa kamu tidak mau melayani suamimu sendiri, hah?" sindir Marlon dengan ketus. Kia pun tidak terima. "Ingat Marlon, kamu yang sudah membuat jarak di antara kita, dan pernikahan ini kita lakukan untuk mama, bukan? Pada akhirnya kita berdua akan bercerai." Emosi Marlon yang seakan terus naik kembali terpancing. "Bercerai? Apa kamu begitu menginginkannya, Zaskia?" tanya Marlon. Wajahnya menyiratkan emosi dan amarah yang sudah tidak tertahankan lagi. Bahkan Kia pun dibuat takut olehnya. "Astaga, ada apa dengannya? Kenapa wajahnya seperti ini?" batin Kia ketakutan. Aku mau ke kamarku." Kia memilih untuk menghindar secepat mungkin, namun gerakannya kalah cepat dari Marlon. Marlon kembali menarik paksa tangan Kia dan menciumnya dengan kasar. Salah satu tangannya menahan belakang kepala Kia dan tangan yang memegang pinggang Kia dengan erat.
Kia terus meronta-ronta, berusaha melepaskan dirinya, namun Marlon semakin kasar memainkan bibir dan lidahnya bersamaan. Mata Kia bahkan sampai terbuka lebar dibuatnya. Namun Kia bukanlah gadis bodoh yang lemah. Dengan cerdiknya dia menggunakan kakinya. Dia menendang tulang kering kaki Marlon dan ternyata itu berhasil membuat Marlon melepaskannya. Bekik Marlon. Kia berusaha mengambil udara yang banyak. Kamu gak seharusnya melakukan ini, Marlon, seru Kia dengan nafas terengah-engah. Aku akan mengurus perceraian kita sekarang juga, ucap Kia sambil menahan tangisannya. Kia kembali berusaha lari, namun amarah Marlon kembali memuncak ketika Kia kembali menyebut kata cerai. Marlon menangkap Kia dari belakang dan memeluk Kia dengan erat. Kamu ingin bercerai, Kia? Baiklah, aku akan turuti kemauanmu. Tapi nanti, setelah aku membuatmu hamil terlebih dahulu, baru kita bercerai. Bisik Marlon penuh ancaman sinis di telinga Kia. Kedua mata Kia terbuka lebar mendengar ancaman Marlon. Apa? Tidak, Marlon. Jangan. Aku mohon, jangan lakukan ini. Kamu gak boleh melakukan ini, balas Kia. Aku bebas melakukan apa saja, karena kamu adalah istriku. Marlon yang sudah kesetanan itu pun bahkan tidak mendengar permohonan dan jerit tangis Kia. Marlon membawa Kia ke kamarnya dan menguncinya. Kia berusaha terus memohon kepada sang suami. Marlon, jangan lakukan ini. Kamu sendiri yang bilang kalau pernikahan kita tidak seharusnya terjadi. Aku mohon, ini tidaklah benar, Marlon. Kia kembali memohon pada Marlon di atas ranjang. Sesaat Marlon tersadar. Namun saat dering ponselnya berbunyi dan menampilkan nama Revo yang tertera di sana, seketika itu juga ingatan Marlon kembali. Dan dengan cepat Marlon berjalan mendekati ranjang dan menindih tubuh Kia. Aku sudah bilang, aku tidak akan menceraikanmu. Jadi berhenti berucap tentang kata cerai, teriak Marlon. Tapi di antara kita tidak ada hubungan apa-apa, Marlon, balas Kia. Meski dalam posisi tertekan, Kia mencoba menyadarkan Marlon bahwa semua ini adalah permintaan Marlon pada awalnya. Tidak seharusnya Marlon melanggarnya. Kita harus bercerai. Marlon, jangan lakukan itu, teriak Kia saat Marlon kembali mencium seluruh wajahnya dengan kasar. Bahkan tangan Marlon sudah tidak terkendali kemana-mana, menjamah seluruh tubuh Kia. Marlon, tidak, aku mohon. Jangan lakukan ini. Sadarlah Marlon, jangan. Kembali teriak Kia saat Marlon membuka paksa piyama tidurnya. Bahkan dengan kesetanan Marlon sudah membuka bajunya juga. Marlon, jangan, kamu akan menyesal nanti. Jerit tangis Kia seolah tidak dapat didengar oleh Marlon. Marlon, aku mohon jangan lakukan ini. Lirih Kia dengan sisa-sisa kekuatan yang ada saat Marlon terus menjamah, menggigit bahkan menyesap seluruh tubuhnya dengan beringasnya. Kia terus menangis menahan rasa sakit yang diberikan Marlon pada tubuh fisiknya. Erangan keduanya bersamaan saat kedua tubuh mereka menyatu. Dan kini mereka pun sudah resmi menjadi suami istri yang sah. Kamu mengambil apa yang bukan seharusnya kamu ambil, Marlon, seru Kia. Rasa sakit pada tubuhnya tidak terbayarkan dengan rasa sakit hati Zaskia. Kedua tangannya masih terkepal kuat menahan rasa sakitnya bersamaan. Kehadirannya ditolak oleh Marlon, bahkan diacuhkan dan sering tidak dianggap oleh suaminya sendiri. Namun Marlon justru mengambil mahkotanya secara paksa. Kamu jahat, Marlon. Kamu sendiri yang menolak kehadiranku. Kamu yang menciptakan jarak di antara kita. Tapi kamu, Marlon.
Marlon pun tersadar dan hanya bisa menciumi seluruh wajah Kia seraya mengucapkan maaf. Maafkan aku Kia. Setelah hari penyatuan sahnya Marlon dan Zaskia, hubungan keduanya berangsur-angsur membaik. Meskipun terkadang masih sering terlibat perdebatan biasa karena sifat Marlon. Namun Kia selalu berusaha mengalah dan menerimanya. "Hei, kamu masak apa hari ini?" ucap Marlon saat dirinya sudah memasuki ruangan makan mereka. Kia yang sedang menyiapkan makanannya pun terpaksa menghentikan aktivitasnya demi menyapa dan menjawab Marlon. "Sayur asem," jawab Kia dengan sekenanya dan cepat. "Apa? Sayur asem? Maksudnya sayur basi gitu? Apa dia ingin meracuniku dengan memberi makan sayur yang sudah asam dan basi itu padaku?" pikir Marlon penuh tanda tanya. "Hei, apa kau tidak bisa masak yang lain apa? Kenapa harus memasak sayur apa itu tadi? Sayur asem, sayur basi." "Apa kamu sudah pernah memakannya?" tanya Kia sebal mendengar perkataan Marlon barusan. No, tidak pernah. Mana mungkin aku makan sayur yang sudah basi seperti itu?" cebik Marlon lagi. Meskipun berdarah asli Indonesia, namun Marlon yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri memang tidak pernah memakan makanan rumahan Indonesia, kecuali gado-gado, ketoprak, dan juga soto. Mendengar sang suami menyebut kata basi serta-merta membuat Kia menatapnya tajam setajam-tajamnya silet. "Apa kamu kira aku bisa sejahat itu untuk meracunimu dengan memberi sayur basi?" ucap Kia tidak kalah galak menjawab pertanyaan Marlon. Apa dia benar-benar tidak tahu sayur asem? Oh astaga tuan muda, di mana kamu hidup sebenarnya sih? Perasaan mama sama papa nggak kayak kamu deh. Astaga Kia, orang seperti apa ini yang menjadi suamimu? Batin Kia. Kia pun menarik kursinya dan duduk. Dia sama sekali tidak peduli apa Marlon akan memakannya atau tidak. Cacing-cacing dalam perutnya sudah berteriak meminta segera diisi. Itu sebabnya dia malas meladeni sang suami. "Kalau kamu tidak mau, kamu bisa cari makan di luar saja. Biar aku dan Bibi yang akan habiskan ini nanti." Lalu Kia mulai menuangkan sayur asam di mangkok dan mengambil tahu serta tempe goreng dan sambal, serta lalapan segar daun selada kesukaannya. Menikmatinya bersama dengan nasi panas dan juga es teh dingin di sampingnya. Benar-benar membuatnya bisa melupakan sosok sang suami yang kelihatannya semakin kesal dibuatnya. "Lihatlah gadis itu, dia benar-benar tidak sopan," batin Marlon. "Zaskia Wijaya," panggilan bernada ancaman Marlon ucapkan. Dia benar-benar tidak pernah memakan sayur asam. Tapi dia begitu kesal melihat Zaskia dengan asyiknya makan sendirian, tanpa memikirkan dirinya yang juga lapar sebenarnya. Sebenarnya Marlon ingin mencobanya, namun rasa gengsinya seperti biasa mengalahkan rasa laparnya. Ia membuat dia mengurungkan niatnya. Apalagi Kia memilih mendiamkan dan menikmati makanan itu sendirian dengan lahapnya, membuat emosi Marlon semakin terpancing bersamaan dengan rasa laparnya. "Jangan ganggu aku lapar sekali ini," balas Kia dengan cepat. Dan dengan satu kali suapan besarnya, Kia memasukkan nasi serta sayur asem ke dalam mulutnya. Marlon yang melihatnya pun dibuat kesal, dan dengan gerakan secepat kilat, Marlon mendekati Kia dan mencium istrinya itu dengan tujuan agar makanan yang ada di dalam mulut sang istri pindah ke dalam mulutnya. Mendapat serangan mendadak dari Marlon jelas sekali membuat Kia terkesiap kaget. Dengan kecerdikannya, Kia pun menggigit bibir bawah Marlon. Marlon menggerang kesakitan. Kenapa kamu menggigitku?" serunya seraya memegang bibirnya yang sudah memerah dan berdarah karena digigit oleh Kia, sang istri. Kamu duluan yang cium aku. Kenapa kamu menciumku?" skat Kia.
Aku kan lagi makan. Apa kamu mau membuatku mati tersedak makanan, ha? Omel Kia sambil terus mengelap bibirnya yang basah karena saliva Marlon. Itu karena kamu menikmati makananmu sendiri. Balas Marlon tidak mau kalah. Seperti biasa, mereka selalu menghabiskan waktu mereka untuk bertengkar satu sama lain. Dasar aneh, kamu sendiri kan yang bilang gak mau makan sayur asem. Protes Kia tidak terima dengan pernyataan sang suami tersebut. Berisik, cepat obati ini, tunjuk Marlon. Orang aneh, rutuk Kia lagi sambil bergumam pelan sekali. Zaskia Wijaya Anggraini. Setelah Kia memotong ucapan Marlon. Cih, dia bahkan sudah berani menyela kata-kataku, batin Marlon. Namun tanpa Kia sadari, senyum terkembang di wajah Marlon. Di Star Company. Bro, kenapa bibirmu? Tanya Romeo sang sepupu yang penasaran. Oh, ini digigit semut. Dengan spontan dan asal, Marlon menjawabnya. Namun Romeo tahu, bukan karena gigitan semut. Romeo adalah salah satu saksi hubungan Kia dan Marlon. Wah, semutnya ganas-ganas ya di sana. Perih-perih nikmat dong ya. Godanya yang membuat Romeo mendapatkan tatapan tajam dari Marlon. Cekrek. Selamat siang semuanya. Revo, masuklah, ajak Marlon. Hai Romeo, sapa Revo dengan ramah. Halo Revo, gimana kabarnya? Baik. Revo pun mengambil tempat duduk di dekat Marlon juga Romeo. Gimana bro? Apa ada kabar baik dari penelusuran anak buahmu? Tanya Revo penasaran. Wah, kayaknya ada yang udah gak sabaran nih, celetuk Romeo. Revo, anak buahku sudah menemukan panti asuhan tempat adikmu dititipkan dahulu. Panti asuhan itu sempat terbakar, tapi untungnya tidak ada korban jiwa saat itu. Menurut anak buahku, kondisi bangunan saat itu mengharuskan mereka untuk pindah ke tempat yang baru. Terang Marlon menjelaskan tentang hasil penemuannya. Aku berharap kali ini aku bisa menemukan adikku, karena kedua orang tuaku merasa sangat bersalah sekali dan terpukul karena mereka melakukan kesalahan yang besar. Seru Revo dengan wajah sendunya. Tergambar jelas bahwa dia sangat kehilangan sosok adik kecilnya. Dengan bijaksana, Marlon berusaha menguatkan sang sahabat. Tenanglah, kita sudah menemukan panti asuhan itu, ucapnya dengan mantap. Bro, makasih ya. Setidaknya pencarian ini membuahkan hasil. Kita jadi bisa ketemu panti asuhan tempat Fiona dulu. Sekarang mama dan papa juga lagi on the way ke Indonesia, ucap Revo pada Marlon. Sama-sama bro, aku udah janji bakal bantuin kamu kan, jadi jangan sungkan, balas Marlon dengan ramah. Kapan kita akan ke sana? Kita harus mencari tahu lebih detail di sana, ucap Marlon. Setidaknya tunggu mama papa dulu deh, karena bukti-bukti ada di mereka. Ngomong-ngomong, nama panti asuhannya apa? Tanya Romeo ikut penasaran. Kalau nggak salah Mutiara Kasih sepertinya, jawab Marlon. Mutiara Kasih. Kenapa kayaknya nggak asing ya namanya? Gumam Romeo sambil berpikir keras. Mutiara Kasih. Astaga, bukannya itu nama panti asuhan tempat Zaskia berasal ya? Pikir Romeo. Tatapan Romeo pun tertuju pada Marlon dan juga Revo dengan tatapan tanpa ekspresi. Gak mungkin kan kalau Zaskia itu adiknya Revo, batin Romeo. Sementara Kia masih terus mengabdikan dirinya dengan memberikan beberapa les tambahan kepada anak-anak panti asuhan tempatnya berasal.